Baik, shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam ibadah kesempatan ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ibadah kita tidak dibatasi oleh situasi, tidak dibatasi oleh tempat Anda di rumah atau dimanapun Anda saat ini pergi dan berada. Saya percaya Tuhan hadir di dalam setiap kehidupan kita. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tema kita bulan ini berbicara tentang penguasaan diri. Ini sangat penting Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Dalam kehidupan kita, penguasaan diri adalah hal yang sangat mutlak dimiliki oleh setiap kita anak-anak Tuhan. Saya mengajak kita untuk langsung melihat kebenaran firman Tuhan dalam 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-7. Saya mempersilakan Bapak Ibu untuk bisa melihat dalam Alkitabnya masing-masing. Di dalam 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-7, demikian bunyi firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, seruan Petrus ini mengadopsi yang namanya tradisi Yahudi, saudaraku, tradisi Israel. Di mana di dalam tradisi Israel mereka memiliki sebuah pemahaman bahwa kesudahan segala sesuatu itu ditandai dengan adanya persoalan yang besar, masalah yang besar, penderitaan yang besar. Boleh dikatakan kalau kita bicara tentang situasi saat ini yang kita alami, ini bicara seperti konteks saat ini, di mana pandemi ini dalam tradisi Israel, seperti yang mereka pahami bahwa kalau mereka mengalami sebuah persoalan, sebuah situasi, sebuah penderitaan yang cukup berat, itu mereka berpikir bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, berbicara tentang kesudahan segala sesuatu, ini penting kita pahami bahwa memang di dalam kekristenan ini diajarkan tentang eskatologis, tentang kesudahan, tentang akhir zaman. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, situasi pandemi yang kita alami saat ini merupakan bagian daripada proses dalam akhir zaman tersebut. Nah, saudaraku yang terkasih, ini penting sekali. Itu sebabnya Petrus memberikan nasihat kepada anak-anak Tuhan pada masa itu dan juga kepada Anda dan saya. Dia berkata bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Saudaraku yang terkasih, apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi kesudahan segala sesuatu ini? Kalau kita bicara tentang konteks ini, saudaraku, saya teringat dalam tulisan penulis Ibrani yang terdapat dalam Ibrani pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-29. Saya membaca buat Bapak Ibu dalam kesempatan ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Waktu itu suaranya mengguncangkan bumi, tetapi ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan mengguncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk pada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saudaraku, pandemi ini, kalau boleh kita jujur berkata, pandemi ini mengguncang semua sendi-sendi kehidupan. Baik itu dari segi pemerintahan, baik itu dari segi sosial, ekonomi, bahkan kalau kita bicara keluarga, bahkan dari sisi agama pun goncang, saudaraku. Saya katakan seperti itu karena apa? Ada banyak hal yang berubah karena situasi ini. Yang dulunya kita bisa bebas beribadah, sekarang kita terbatas oleh situasi dengan protokol yang demikian ketat, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Bahkan kalau kita bicara secara pribadi, ada banyak pribadi-pribadi yang goncang oleh karena situasi ini. Ada banyak rumah tangga yang goncang, ada banyak pekerjaan, profesi yang goncang. Tapi saya mau katakan satu hal, Alkitab katakan janji firman Tuhan bahwa ini baru satu kali, baru yang namanya bumi saja, dunia ini. Dan Alkitab katakan Tuhan berjanji bahwa satu saat nanti Dia tidak hanya menggoncangkan bumi saja, melainkan langit juga. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tetapi ada satu kabar baik yang perlu kita pahami bahwa Tuhan berjanji, Dia berkata begini, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dunia dengan segala yang ada di dalamnya boleh goncang. Tetapi saya mengundang Anda, saya mengajak Anda sebagai hamba Tuhan pada kesempatan ini, terimalah kerajaan yang tak tergoncangkan itu, sehingga engkau tidak ikut goncang.
Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, berbicara tentang kerajaan, itu berbicara tentang perintah Tuhan. Saudaraku yang terkasih, ini penting. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini penting sekali. Itu sebabnya sebagai hamba Tuhan saya mengajak Anda, sebagaimana rasul-rasul pada masa itu, sebagaimana Yohanes Pembaptis dalam pelayanannya pertama kali, dia menyerukan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Bahkan ketika Yesus baru saja memulai pelayanannya, dia berkata, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Bahkan ketika Petrus dalam khotbahnya di hari Pentakosta, Kisah Para Rasul pasal yang kedua, dia berkata kepada halayak ramai pada saat itu, bertobatlah. Saudaraku yang terkasih, kalau kita memahami dan Alkitab sudah memberitahu Anda dan saya bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat, apa yang harus kita lakukan? Maka saya mengundang Anda, saya mengajak Anda sebagai hamba Tuhan, yuk kita bertobat dan menerima kerajaan yang tak tergoncangkan itu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini penting. Berbicara tentang perintah Allah, berbicara tentang kerajaan Allah, itu tidak bisa dipisahkan daripada perintah Allah. Itu tidak bisa dipisahkan daripada keinginan Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, siapa yang menjadi Tuhan atas hidupmu? Siapa yang memimpin hidupmu selama ini? Apakah egomu? Apakah keinginan ambisimu? Atau Tuhan yang memimpin kehidupanmu? Saya mengajak Anda untuk sama-sama, yuk kita jadikan Tuhan yang memimpin kehidupan kita. Saudaraku, jika masanya tiba, Alkitab katakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Saudaraku, jika saat itu tiba, jika kesudahan itu tiba, saya mau katakan, apakah engkau mobilmu yang bagus barangkali, rumahmu yang mewah, lalu pekerjaanmu, hartamu, rekeningmu yang begitu banyak, itu tidak ada artinya apa-apa jika saat itu sudah tiba. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya mau katakan, jika saat itu sudah tiba, apakah engkau dan saya sudah bertobat? Saudaraku, jika hari itu sudah tiba, jika kesudahan itu sudah tiba, apakah engkau sudah benar-benar mengenal Yesus? Apakah keluargamu sudah menerima Yesus? Apakah teman-temanmu sudah menerima Yesus? Apakah semua yang kau kenal sudah menerima Yesus? Ini sangat penting, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Berbicara tentang kesudahan segala sesuatu sudah dekat, ini bisa terjadi begitu cepat. Akselerasi Tuhan bisa terjadi. Siapa yang nyangka bahwa tahun 2020 ini akan terjadi sebuah pandemi yang mengguncang seluruh dunia? Saya mau katakan, saudara, yuk kita sadar, yuk kita segera bertindak, mengambil sikap. Terimalah kerajaan itu, maka apapun boleh terjadi, kita tidak akan tergoncangkan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bagian yang kedua, kalau kita membaca daripada 1 Petrus 4 ayat yang ke-23 ini, saya membagi ini dengan 3 poin. Yang pertama, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Lalu yang kedua, yang menjadi tema gereja kita bulan ini. Ini saya rasa bukan sebuah kebetulan tema ini, tetapi ini adalah tema yang Tuhan taruh di hati pemimpin kita di tempat ini. Yang kedua adalah karena itu. Ini bicara tentang sebuah alasan. Karena apa? Karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Untuk itu nggak bisa dipisahkan. Kita harus dan mesti. Dan ngapain kita? Di sini Alkitab mengajarkan kita, karena itu kuasailah dirimu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, menguasai diri sehingga kita bisa tenang, dan kemudian itu sesuatu yang sangat penting. Ada banyak orang karena situasi ini hidupnya tidak tenang, saudaraku. Mereka tidak bisa menguasai diri. Saya mengibaratkan penguasaan diri itu seperti sebuah perahu, seperti sebuah kapal di tengah lautan, saudaraku. Sekalipun gelombangnya begitu hebat, luar biasa, menghantam perahu, menghantam kapal itu, tapi jika dia tidak masuk air, saudaraku, jika kapal itu tidak kemasukan air, maka kapal itu akan tetap bisa bertahan di tengah gelombang yang begitu hebat itu, saudaraku. Oleh sebab itu, saudaraku, ini penting. Bagaimana kita menguasai diri, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Orang yang menguasai diri adalah orang yang bisa mengendalikan situasi. Orang yang menguasai diri adalah orang yang tidak akan dikuasai oleh situasi. Ini penting, saudaraku. Kalau kita bisa menguasai diri kita, maka situasi tidak akan mengontrol hidup kita. Jika kita bisa menguasai diri kita, maka kita bisa mengontrol situasi. Tetapi sebaliknya, jika engkau tidak bisa menguasai diri, maka situasi yang akan menguasai engkau, maka masalah yang akan menguasai engkau, maka engkau akan digilas, dikuasai oleh masalah. Saudaraku yang terkasih, itu sebabnya penting sebagai anak Tuhan, kita harus menguasai diri kita. Saudaraku, seperti poin yang saya katakan tadi di awal, siapa yang menjadi penguasa atas diri Anda? Apakah Anda atau Tuhan?
Kalau Anda yang menjadi penguasa, ego kita yang menjadi penguasa. Kadang-kadang ego kita itu sangat berkaitan erat dengan situasi. Jika situasi oke, maka kita oke. Tetapi jika Tuhan yang menjadi penguasa atas hidup kita, maka Tuhan adalah Tuhan yang tidak dikuasai oleh situasi. Dia adalah penguasa atas segala sesuatu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saudaraku, kata menguasai diri ini sebenarnya kalau kita bicara dari teks aslinya dalam bahasa Yunani, dari kata soproneo, yang memiliki arti menguasai pikiran. Menguasai diri artinya menguasai pikiran, menjaga pikiran tetap baik. Saudaraku, menguasai hati. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin kita melihat salah satu ayat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-94. Ini sangat menarik Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Mazmur 94 ayatnya yang ke-12 dan sampai ayatnya yang ke-13. Dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan begini: berbahagialah orang yang kau hajar ya Tuhan, yang kau ajari dari Tauratmu, untuk menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka, sampai digali lubang untuk orang fasik. Saudaraku, dalam teks aslinya ini kata berbahagia ini ditulis dengan kata ashrei dalam bahasa Ibrani. Dalam teks aslinya dikatakan ashrei hageber asher teyasrenu. Saudaraku yang terkasih, kata di sini, kata kau hajar, ya. Kata kau hajar di sini dari kata yasar dalam bahasa Ibrani, yang memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, yasar ini memiliki pengertian diajari, lalu kemudian dilatih, lalu kemudian didisiplinkan, lalu kemudian diikat, ya, lalu yang terakhir dihajar. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pemilihan diksi yang sangat yang saya suka itu dengan kata dilatih sebenarnya. Dilatih, didisiplinkan, atau diikat. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya tahu dan kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Dia bukan Allah yang menghajar, tetapi kalaupun dia memberikan kita peringatan, itu tujuannya adalah untuk mendisiplinkan kita. Dan itu terjadi jika kita macam-macam tidak sesuai dengan kehendaknya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini penting. Orang yang berbahagia atau orang yang diberkati adalah orang yang hidupnya mau dilatih, orang yang hidupnya mau terikat dengan Tuhan, orang yang hidupnya mau didisiplinkan, mau belajar terus daripada Tuhan. Bagaimana caranya kita supaya kita bisa menguasai diri? Adalah lewat firman Tuhan, katakan kita dilatih, kita didisiplinkan, kita diajari. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih, orang yang dilatih, kata orang di sini bukan semua orang, tetapi dari kata hageber yang memiliki arti orang yang gagah perkasa, orang yang kuat itu. Saudaraku, kalau engkau tidak kuat, engkau tidak akan diberkati. Orang yang diberkati adalah orang yang hidupnya kuat di dalam Tuhan. Saudaraku, oleh sebab itu saya mengajak Anda bagaimana supaya kita kuat, yaitu dengan firman Tuhan. Menjadikan firman Tuhan sebagai mengisi hidup kita, menjadikan firman Tuhan sebagai kesenangan kita. Saudaraku, pemazmur ini berkata, kalau saya membuat terjemahan versi saya, diberkatilah orang yang kuat, yang kau latih, yang kau disiplinkan, yang kau ikat dengan dirinya Tuhan, dan yang kau ajari dari Tauratmu. Saudaraku yang terkasih, Alkitab katakan pemazmur, Raja Daud berkata, dengan apakah seorang muda menjaga kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Saudaraku yang terkasih, bagaimana hidup Anda? Saya tidak menghakimi Anda. Anda yang tahu hidup Anda, kita yang tahu hidup kita. Apakah hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Tapi saya mau katakan, kabar baiknya bagi Anda dan saya, jika engkau melatih, mendisiplinkan dirimu hidup sesuai dengan firman Tuhan. Amsal katakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudaraku yang terkasih, menguasai diri artinya menjaga hati. Menguasai diri artinya menjaga pikiran terus sesuai, selaras, terus berjalan beriringan sesuai dengan keinginan kehendak Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ayatnya yang ke-14 di sini, ayat 13 di sini katakan, untuk menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka, sampai digali lubang untuk orang fasik. Menariknya Bapak Ibu Saudaraku, kalau engkau mau kuat di dalam Tuhan, dan kalau engkau mau terikat dengan Tuhan, mengikatkan dirimu dengan Tuhan, kalau kau mau dilatih oleh Tuhan, kalau kau mau didisiplinkan oleh Tuhan sehingga engkau kuat di dalam firman-Nya, itu punya tujuan. Saudaraku, saya menganut prinsip teleologi.
Apa itu teleologi? Teleologi adalah sebuah prinsip yang memahami bahwa segala sesuatu ada tujuan, segala sesuatu ada maksudnya dalam kehidupan kita. Seperti Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama. Nah saudaraku, ayat 13 ini dikatakan, ini berkaitan erat dengan ayat yang ke-12 yang di situ dikatakan, diberkatilah orang yang kuat, yang kau latih ya Tuhan, dan yang kau ajari dari Tauratmu. Dan di ayat 13 katakan, untuk menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka. Saudaraku, kalau kau mengalami kekuatan, kalau kau sudah dilatih oleh Tuhan, kalau kau sudah biasa disiplin dengan firman Tuhan, pikiranmu, hatimu dipenuhi oleh firman Tuhan, maka dengar baik, untuk menenangkan dia pada hari-hari malapetaka. Bicara pandemi itu bicara hari-hari malapetaka. Saudaraku yang terkasih, ada sebuah kontras situasi yang engkau akan alami. Di sini kata menenangkan dari kata syakat, saudaraku. Masih satu akar kata dari shalom, dari juga sabat, saudaraku. Artinya apa? Ini kontras situasi. Di luar boleh berkecamuk gonjang-ganjing, tetapi di dalam hatimu ada ketenangan yang luar biasa. Sama seperti ketika Yesus dan murid-muridnya suatu sore mereka menyeberang di Danau Galilea, di mana murid-muridnya sudah ketakutan luar biasa karena gelombang yang ingin menenggelamkan perahu mereka. Yang luar biasanya adalah Yesus tertidur di buritan. Saudaraku, sementara gelombang berkecamuk sedemikian rupa, Yesus bisa tidur lelap. Sementara ada masalah yang begitu hebat luar biasa menimpa dunia ini, Anda bisa tetap tenang. Karena apa? Ketenangan kita bersumber daripada Tuhan, dan kita menjadi orang-orang yang bisa menguasai diri karena kita dipenuhi oleh firman, dilatih oleh firman. Bagaimana kita menguasai diri? Kuncinya adalah isi hidup kita, isi hati kita dengan firman Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih, itu poin yang kedua. Dan poin yang ketiga di sini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, setelah kita bisa menguasai diri, maka kita akan mengalami ketenangan. Saudaraku, kalau kau hari ini masih dalam kegelisahan, kekhawatiran, mungkin kau belum menguasai diri atau belum dikuasai oleh firman Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai hamba Tuhan, yuk saya mengajak Anda, yang pertama, terimalah kerajaan yang tak tergoncangkan itu, sehingga hidupmu tidak akan goncang. Dan yang kedua, biarkanlah hidupmu, hatimu, pikiranmu dikuasai oleh firman, sehingga engkau bisa menguasai dirimu, engkau bisa menguasai situasi. Saya katakan tadi bahwa orang yang bisa menguasai diri adalah orang yang bisa menguasai situasi, adalah orang yang bisa menguasai masalahnya, adalah orang yang bisa menguasai tantangan, persoalan. Sebaliknya, orang yang tidak bisa menguasai diri, dia tidak bisa menguasai keadaannya, dia tidak bisa menguasai persoalannya. Justru dia dikuasai, justru dia diperbudak oleh situasi dan masalahnya. Saya percaya Tuhan merancang kita menjadi orang-orang yang merdeka. Dan tujuan Tuhan untuk menebus kita supaya Anda dan saya merdeka. Dan Alkitab katakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Oleh karena itu, isi hidupmu, isi hatimu dengan kebenaran firman Tuhan, maka engkau akan bisa menguasai diri. Seperti yang dikatakan oleh pemazmur, dengan apakah seorang muda menjaga kelakuannya bersih? Dengan apa? Dengan arti kata lain, dengan apakah seorang muda itu bisa menguasai dirinya? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Nah, saudaraku, bagian yang terakhir, bagian yang ketiga adalah ketika kita sudah memahami bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat, ditandai dengan ada banyak persoalan, penderitaan, dan kesukaran masalah yang begitu besar. Lalu kedua, kita harus memahami bahwa penguasaan diri itu penting. Alkitab katakan dalam seruan Petrus ini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Setelah kita tenang, saudara yang terkasih, maka kita akan bisa berdoa. Ini penting. Dalam situasi genting ini, apa yang Anda lakukan? Apakah kita mengeluh? Saya mengatakan sebagai hamba Tuhan, yuk, mengeluh tidak ada artinya. Mengeluh tidak akan membuat kita bisa survive. Tetapi kalau kita sudah berusaha, saudaraku, menjaga hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, lakukan yang menjadi bagian kita, dan selanjutnya Anda dan saya berdoa kepada Tuhan. Saudaraku, ketika kita berdoa, hal-hal yang mustahil menjadi mungkin dalam hidup kita. Mungkin hari ini engkau sudah mengalami persoalan dalam hal kesehatanmu, persoalan dalam hal finansialmu, persoalan dalam hal pekerjaan karirmu, persoalan dalam hal rumah tanggamu. Saya mengatakan, yuk,
isi hidupmu dengan firman Tuhan, selaraskan hidupmu dengan firman Tuhan, dan mari kita berdoa sama-sama. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ayat yang terakhir di sini bicara tentang doa, supaya kamu dapat berdoa. Ini penting, saudaraku. Dalam tradisi Yahudi, doa itu bukan sesuatu yang asing. Kalau kita membaca dalam perjanjian lama, orang Israel berdoa 3 kali sehari, jam 9, jam 11, dan jam 3 petang sebagai rangkaian daripada doa mereka. Kita bisa melihat Daniel sebagai orang yang rutin berdoa. Saudaraku, dalam pemahaman tradisi Yahudi, doa adalah sebuah ikatan komunal antara ciptaan dan sang pencipta itu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dengan siapa engkau mengikatkan diri itu sangat penting, saudara. Kalau kita baca apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, siapa yang mengikatkan diri dengan dunia menjadi satu dengan dunia, tetapi siapa yang mengikatkan diri dengan Tuhan, dia menjadi satu roh dengan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, artinya begini, kalau engkau berdoa, engkau sedang menjadi satu dengan Tuhan. Dan kalau kita menjadi satu dengan Tuhan, saya mau katakan, kita manusia memang lemah, penuh keterbatasan, banyak kekurangan kita, banyak ketidakmampuan kita. Tetapi kalau kita mengikatkan diri kita dengan Tuhan, kita memang lemah, tetapi Tuhan kita berkuasa. Kita memang terbatas, tetapi Tuhan kita tidak terbatas. Dia sanggup membuka jalan ketika tidak ada jalan bagimu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mujizat masih terjadi pada saat ini bagi orang-orang yang memiliki pemahaman bahwa hidupnya selaras dengan Tuhan, lalu kemudian dia bisa tenang, lalu kemudian dia bisa berdoa. Oleh karena itu, kalau kau ingin mengalami terobosan pada saat ini sebagai hamba Tuhan, yuk, setelah kau bisa menguasai dirimu dengan mengizinkan dirimu dikuasai oleh firman Tuhan, maka saya mengajak Anda berdoa. Berdoa, kita masuk ke dalam dimensi ilahi, di mana kita bisa melihat hal-hal yang tidak mungkin terjadi, itu mungkin bagi kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam satu ketika murid Yesus datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, ajarlah kami berdoa." Saudaraku, seperti yang saya katakan tadi, bahwa orang Yahudi sebenarnya bukan orang yang tidak tahu berdoa, tetapi unik dan menarik bahwa murid Yesus minta diajari berdoa. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, maka kalau kita membaca doa yang terkenal, saudaraku, doa Bapa Kami yang terdapat dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 13 sampai selanjutnya, di sana kita menemukan, saudaraku yang terkasih, saya tertarik dengan ayat yang ke-10, di mana kalau kita mulai dari awal, sebenarnya di situ dikatakan, Bapa Kami yang di surga. Kalau kamu berdoa, berdoalah demikian, Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saudaraku, dalam bahasa Ibrani ini disebutkan dengan kalimat seperti ini, Avinu Shema Shamayim Yitkada Samecha Tavo malkuteka yasheret sonka kaasher bashamayim gamba arets. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya sangat tertarik dengan ayat yang ke-10, di mana di sana dikatakan Tavo malkuteka yasheret sonka, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, supaya kita bisa menguasai diri, maka kita perlu hidup dalam tatanan, hidup dalam prinsip kerajaan. Tadi saya mengajak Anda untuk menerima kerajaan yang tak tergoncangkan itu. Sekali lagi, saya mengundang Anda sebagai hamba Tuhan, terimalah kerajaan yang tak tergoncangkan itu, sehingga engkau bisa menguasai diri. Berbicara tentang kerajaan, itu berbicara tentang perintah Tuhan, berbicara tentang kehendak Tuhan, berbicara tentang aturannya Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, bahwa siapa yang menjadi pemimpin atas hidup Anda, siapa yang menjadi Tuhan atas hidup Anda. Kalau yang menjadi Tuhan, yang menjadi pemimpin, yang menjadi patokan dalam hidup Anda adalah diri Anda, saya mau katakan bahwa diri kita ini rentan dengan situasi. Ketika situasinya oke, mood kita oke, saudaraku. Tapi ketika situasi buruk, mood kita juga bisa buruk. Oleh karena itu, jangan dipimpin oleh egomu, jangan dipimpin oleh dirimu, tetapi biarlah dirimu dipimpin oleh Tuhan dan kehendak Tuhan. Nah, berbicara tentang berdoa, saudaraku yang terkasih, yang menarik adalah Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, kalau kamu berdoa, berdoalah demikian, Bapa Kami yang di surga. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pemimpin surga, raja surga itu disuruh kita memanggilnya sebagai Bapa. Ini menarik dan unik. Saudaraku, kalau kita bicara tentang Bapa, itu bicara tentang hubungan, bicara tentang sebuah hubungan, ikatan, dan bicara tentang gen.
Kalau Anda mengatakan bahwa hidup Anda atau Anda adalah anak Tuhan, maka pertanyaannya, apakah gennya Tuhan, apakah sifat-sifatnya Tuhan itu ada di dalam diri Anda? Ini penting. Jangan-jangan kita cuma ngaku-ngaku sebagai anak, tetapi tidak ada kemiripan sedikit pun dengan Bapa kita. Oleh karena itu, bagaimana supaya kita memiliki gen itu? Bagaimana supaya kita memiliki sifat-sifat Allah itu? Jadikanlah perintah Tuhan. Itu sebabnya saya katakan tadi, saya sangat tertarik dengan ayat yang ke-10. Datanglah kerajaanmu. Bicara kerajaan, bicara tentang perintah. Dan jadilah kehendakmu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa yang kau ambisikan untuk jadi dalam hidupmu? Apakah kehendakmu atau kehendak Tuhan? Ini menjadi sebuah pertanyaan reflektif bagi setiap kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini penting. Ini penting. Oleh karena itu, sebagai hamba Tuhan, saya mengajak Anda dalam tema bulan ini berbicara tentang menguasai diri. Ini penting. Bagaimana supaya kita bisa menguasai diri? Untuk bisa menguasai diri, kita harus sadar ini adalah waktu-waktu terakhir. Jika Tuhan datang, apakah engkau sudah siap untuk menerima kedatangannya? Jika hari ini Tuhan datang, apakah engkau didapatinya hidup sesuai dengan kehendaknya, saudaraku yang terkasih? Atau engkau sedang berkelana untuk mencari kepuasan dirimu, untuk mewujudkan semua keinginanmu yang mungkin saja bertentangan dengan firman Tuhan? Sebagai hamba Tuhan, saya mengingatkan Anda, ini bisa terjadi dengan begitu cepat, akselerasi bisa begitu cepat. Tidak ada satu orang pun yang pernah memprediksi bahwa tahun 2020 ini ada pandemi yang begitu luar biasa. Mulai dari orang kecil sampai orang-orang yang hebat, saudaraku. Saudaraku, mulai dari anak-anak sampai orang tua terkena dampak daripada COVID-19 ini. Oleh karena itu, saudaraku, kita tidak tahu ke depan pasti ada hal-hal yang lebih luar biasa lagi akan terjadi. Tapi kita tidak perlu takut itu terjadi. Bahkan kalaupun dunia ini berakhir, saudaraku, kalau Tuhan datang pada saat ini, adakah Dia mendapati engkau hidup sesuai dengan firman-Nya? Adakah Dia mendapati engkau menjaga hatimu, menjaga hidupmu, menjaga pikiranmu, menguasai dirimu, saudaraku? Atau engkau dikuasai oleh situasi dan keinginan-keinginanmu? Ini menjadi penting. Jika saat itu tiba, maka tidak ada lagi artinya apa-apa. Apa yang kau miliki tidak ada, karena semua yang ada ini semuanya fana, semuanya akan menjadi debu, saudaraku yang terkasih. Tetapi Alkitab katakan bahwa firman Tuhan itu tetap selama-lamanya. Jika ada firman Tuhan yang menjaga hatimu, jika ada firman Tuhan dalam hidupmu, maka engkau pun akan tetap hidup dan bertahan pada hari itu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini penting. Saya mengajak Anda, mungkin hari ini engkau belum bisa menguasai dirimu. Saya menawarkan sebuah hal yang luar biasa. Kita memang tidak bisa menguasai diri kita dengan kekuatan kita, tetapi dengan firman Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Izinkan firman Tuhan memenuhi setiap hidupmu, menguasai hatimu, memimpin setiap langkah-langkahmu, maka engkau akan bisa menguasai dirimu. Engkau akan bisa menguasai situasi, sama seperti yang dikatakan oleh pemazmur, untuk menenangkan dia pada hari-hari malapetaka. Masalah boleh ada, persoalan boleh datang, tetapi jika engkau bisa menguasai diri, engkau akan bisa menaklukkan, mengalahkan, menjadi pemenang. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, oleh karena itu, kalau engkau saat ini sedang mengalami persoalan, situasi, atau apapun itu, pastikan mulai saat ini buka hatimu untuk menerima kerajaan yang tak tergoncangkan itu. Buka hatimu untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Sama-sama engkau datang kepada Tuhan, bersama-sama kita datang. Tuhan, penuhilah aku dengan firman-Mu, sehingga firman-Mu itu memenuhi setiap hatiku, sehingga aku dikuasai oleh firman-Mu. Bukan situasi yang menguasai aku, tetapi firman Tuhan yang menguasai aku. Kehendak Tuhan, rancangan Tuhan, seperti yang dikatakan oleh Nabi Yeremia kepada orang-orang buangan, bahwa rancangan Tuhan bagi Anda dan saya adalah rancangan yang mendatangkan damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan. Jika engkau menaruh firman Tuhan di dalam hati dan pikiranmu, jika engkau menguasai dirimu, dan engkau bisa menguasai keadaan situasimu. Tuhan Yesus memberkati kita.